Hai listeners, Jenny yang Green with you. Welcome to my channel. Di video kali ini kita akan ngobrolin seputar kehidupan sehari-hari kita only on Bini. Bincang with Jenny, stay positive, no gossip. Bicara tentang kehidupan sehari-hari, pasti gak akan lepas dari yang namanya aktivitas ya. Tapi listeners, aku mau tahu deh, kamu termasuk tim produktif atau tim mageran nih? Biasanya tim mageran itu harus nunggu mood dulu kalau mau ngapa-ngapain. Beda sama yang produktif. Kalau kerjaannya belum selesai semua, belum bisa tenang deh hidupnya. Tapi antara tim produktif dan tim mageran punya aktivitas yang sama loh. Yaitu salah satunya adalah bermain sosial media atau dalam bahasa Indonesia disebut media sosial. Yap, tak bisa dipungkiri ternyata media sosial telah menjadi teman sehari-hari bagi sebagian besar manusia. Ada yang menjadikan media sosial sebagai pengisi waktu luang, ada juga yang menjadikannya sebagai sumber penghasilan. Bahkan, ada juga loh yang menjadikan media sosial sebagai ajang untuk flexing. Sebenarnya, media sosial memiliki dampak positif dan negatif yang bisa kita semua rasakan, tapi semua itu tergantung dengan bagaimana cara kita menggunakannya. Makanya listeners, jangan sampai media sosial berdampak buruk bagi kamu ya. Listeners, ngomong-ngomong tentang media sosial, aku mau kasih tahu kamu 3 hal yang diakibatkan oleh media sosial. Apa saja itu? Let's check it out! Yang pertama, media sosial mendekatkan yang jauh, tapi menjauhkan yang dekat. Maksudnya adalah, media sosial bisa membuat orang yang jaraknya sangat jauh denganmu, seolah-olah lagi ada di sebelahmu loh. Tapi sebaliknya, terkadang media sosial bikin kamu gak peduli dengan apa yang terjadi di sekitarmu dan siapa yang ada di sekitarmu. Karena kamu cuma fokus dengan media sosialmu. Misalnya nih ya, aku kasih satu contoh kecil deh. Bagi kamu yang lagi merantau, pasti akan merasa rindu banget sama keluarga di rumah kan? Apalagi kalau merantaunya jauh. Pasti kemungkinan untuk bertemu atau kemungkinan untuk pulang itu sedikit. Nah, jalan satu-satunya selain bertemu adalah komunikasi melalui media sosial. Dengan begitu, kamu akan merasa dekat dengan mereka karena kamu bisa berinteraksi melalui media sosial tersebut. Kamu bisa chattingan, teleponan, ataupun video call. Tapi di samping itu, ketika kamu lagi kumpul sama teman-temanmu nih misalnya, pasti ada saja yang sibuk sendiri dengan media sosialnya dan melupakan apa yang sedang terjadi di hadapannya. Ayo ngaku, kamu pasti pernah ngerasain kedua hal tadi kan, listeners? Kedua, media sosial mengganggu produktivitasmu. Nah, yang ini biasanya yang dialami oleh tim mageran. Karena seringnya terdistraksi oleh media sosial, jadinya mau ngapa-ngapain mager deh. Beda sama tim produktif, mereka akan sebisa mungkin menjauhkan media sosial saat sedang beraktivitas dan akan menggunakannya ketika sudah ada waktu luang. Tapi listeners, kenapa sih media sosial dikatakan merusak produktivitas? Karena ketika kita sedang sibuk mengerjakan tugas atau pekerjaan, pasti selalu aja menyempatkan diri untuk membuka media sosial. Nah, kalau hal itu sampai terjadi secara terus-menerus, maka pekerjaan yang kita ambil nggak akan selesai tepat waktu dan nggak bisa selesai dengan maksimal. Alhasil, pekerjaan kita akan menjadi menumpuk deh. Nah, jangan bilang sekarang kamu nonton video ini karena terdistraksi media sosial juga. Jangan sampai ya. Yang ketiga, media sosial bisa menjadi penyebab insecurity. Yang satu ini biasanya sering terjadi di kalangan remaja nih. Listeners, pasti kamu pernah merasa sedih, merasa iri, atau merasa gak nyaman ketika ngeliat hidup orang lain yang kayaknya lebih bahagia ketika di media sosial ya. Kamu pasti akan membandingkan hidupmu dengan hidup mereka kan? Nah, dari sinilah rasa insecure itu muncul. Listeners, ingat deh, kalau apa yang orang katakan dan apa yang orang tunjukkan di media sosial bukanlah 100% dari kenyataan hidup mereka.
Seperti apa yang aku bilang di awal, ada beberapa orang yang menjadikan media sosial sebagai ajang flexing. Mereka tentu gak akan pamerin hal buruk dari dirinya sendiri dong. Pasti akan melihatkan hal-hal yang baik saja dari dirinya. Jadi, sebelum kamu merasa insecure karena postingan orang lain, ingatlah kalau itu hanya sisi baik dari orang tersebut. Dan kamu juga berhak loh melakukan hal yang sama. So, stop insecure dan berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Wah, listeners, ternyata media sosial bisa berakibat banyak juga ya bagi kehidupan kita. Siapa nih yang udah ngerasain ketiga hal tadi? Ternyata ketiga hal tersebut termasuk kecanduan media sosial juga loh. Buat kamu yang terlanjur kecanduan media sosial, jangan khawatir, kamu tenang aja, karena setiap masalah pasti ada solusinya. Jadi sekarang aku akan bagi-bagi tips buat kamu tentang gimana caranya mengatasi 3 kecanduan tadi. Jadi ya listeners, kecanduan media sosial dapat diatasi dengan cara detox media sosial. Apa aja sih yang harus dilakukan? Tips pertama, jauhkan handphone dari jangkauanmu. Hal ini sangat dianjurkan bagi kamu yang sering terdistraksi media sosial saat sedang mengerjakan tugas atau pekerjaan lainnya, listeners. Coba deh, kamu luangin waktu sebentar dan kamu jauhkan HP dari jangkauanmu. Kamu isi waktu luangmu dengan kegiatan yang lebih bermanfaat agar kamu gak terus-terusan kecanduan media sosial. Satu lagi listeners, saat kamu kumpul dengan keluarga, usahakan juga kamu jauhin HP agar kamu gak fokus dengan media sosialmu. Nikmatilah kebersamaan bersama keluargamu tanpa adanya distraksi dari media sosial. Percaya deh, tips pertama ini udah pernah aku coba dan memang kerasa banget bedanya dibanding kita fokus media sosial terus. Pokoknya worth it deh tips pertama ini. Tips kedua, nonaktifkan pemberitahuan media sosialmu. Ayo ngaku, siapa nih di sini yang selalu aja langsung gercep cek HP ketika ada notifikasi? Hal itu harus berhenti kamu lakukan kalau kamu emang benar-benar serius untuk detox media sosial ya, listeners. Karena tujuan dari tips kedua ini adalah biar kamu nggak gampang tergoda sama notifikasi media sosial ketika kamu lagi mencoba melakukan kegiatan baru yang lebih bermanfaat. Tapi kamu bisa kok sesekali checking media sosialmu, siapa tahu ada hal yang penting ya kan? Oh ya, tips kedua ini berlaku pengecualian untuk akun yang kamu pakai kerja ya. Karena jangan sampai nanti kamu kena PHK gara-gara nggak lihat notif kerjaan. Kan kasihan ya. Nah listeners, kalau kedua tips tadi udah kamu lakuin tapi belum mempan juga, udah berusaha detox tapi masih aja nih tangan kamu bandel pengen buka media sosial terus-terusan, kamu bisa banget lakuin tips yang ketiga, yaitu menghapus aplikasi media sosial. Coba deh kamu lakuin tips yang ketiga ini. Kamu bisa hapus media sosial yang paling sering bikin kamu habisin banyak waktu di sana. Ini mungkin akan terasa berat dilakukan untuk kamu yang gak bisa sehari aja tanpa media sosial. Karena akan beda banget ya rasanya, yang biasanya selalu scroll-scroll tapi tiba-tiba kehilangan media sosial, pasti ada rasa bosan dan rasa kesepian. Tapi listeners, kalau kamu gak bisa tanpa media sosial kesayanganmu selamanya, kamu bisa kok hapus aplikasinya dalam kurun waktu beberapa hari sekali biar bisa kerasa manfaatnya. Dan kamu bisa install lagi aplikasinya kalau kamu pengen pakai lagi. Nah, kalau udah selesai pakai, kamu bisa hapus lagi, terus unduh lagi ketika mau pakai. Begitu juga seterusnya sampai kamu bisa mengontrol dirimu dalam bermain media sosial. Well, itu dia sedikit info dan tips dari aku buat kamu yang kecanduan media sosial. Sekian dulu ya untuk video kali ini ya listeners. Nantikan video menarik lainnya hanya di Bini. Bincang with Jenny, stay positif, no gossip. See you all!